Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang null object pattern. Null object pattern ini merupakan salah satu pattern dari pola desain perangkat lunak atau desain pattern. Kita coba mengenal apa itu null object pattern. Nah, di dalam pemrograman seringkali kita tuh suka terjadi kebingungan ya menyangkut antara perbedaan antara keadaan tidak ada data ya jadi nol atau dengan datanya ada tapi kosong gitu. Jadi kalau misalnya bilangan integer isinya 0, kemudian kalau string isinya string kosong gitu ya. Itu keadaan di mana data kosong, tetapi datanya ada gitu ya. Objeknya ada, datanya kosong. Oke. Nah, dengan keadaan 0 ini berarti objeknya tidak ada gitu ya. Nah, keadaan tidak ada data atau objeknya tidak ada 0 ini seringkali kita harus melakukan pengecekan di dalam program. Jadi kita harus melakukan pengecekan ekstra ya. Jadi hal ini pasti meningkatkan kompleksitas dari program kita gitu ya, dari alur program kita. Karena ngecek itu kan kita pakai if gitu ya. Kalau ketemu maka dia melakukan hal yang satu, kalau tidak ketemu melakukan hal yang lain gitu. Sehingga kompleksitas alur program kita menjadi bertambah. Nah, null object pattern ini akan menggunakan sebuah objek khusus sebagai pengganti dari keadaan objek tidak ada gitu. Keadaan objek tidak ada nol ini akan digantikan dengan sebuah objek khusus sehingga akan menghilangkan pengecekan kondisi gitu. Jadi tidak diperlukan lagi kita harus ngecek ini kalau nol karena kalau kita misalnya tidak melakukan pengecekan kemudian ternyata keadaannya ternyata objeknya nggak ada nol, maka program kita langsung kena dengan error gitu ya. Karena dia mengakses sesuatu yang tidak ada gitu. Tapi dengan null object pattern ini, berarti keadaan kita akan lebih aman. Jadi meskipun kita tidak melakukan pengecekan, maka ketika kita akses, langsung programnya tidak akan error gitu ya. Tapi kita akan mendapatkan misalnya sesuai yang didefinisikan oleh null object ini. Gitu. Nah, jadi suatu null object itu bisa mewakili keadaan atau hubungan misalnya do nothing ya, tidak melakukan sesuatu atau keadaan blank atau keadaan default gitu misalnya. Default di mana tidak ada data, misal seperti itu. Nah, sebuah null object itu kita bisa gunakan untuk menyediakan, nah ini ya, default behavior ketika data misalnya tidak tersedia. Nah, pada null object pattern, kita akan memiliki sebuah kelas abstrak di bagian atas dari hierarki gitu ya, digunakan untuk mendefinisikan berbagai proses yang dapat dilakukan di kelas abstrak tersebut. Nah, jadi dari kelas abstrak tersebut kemudian kita turunkan menjadi kelas-kelas realnya. Nah, jadi kelas-kelas real yang emang bisa ada gitu ya, termasuk juga sebuah kelas null object gitu, yang merupakan implementasi dari keadaan tidak melakukan apa-apa atau do nothing tadi ya. Oke, jauh sebagai pengganti kondisi di mana data yang kita cari tidak ada gitu. Jadi supaya tidak menyebabkan error gitu ya. Tapi ada default kalau keadaan tidak ada data. Nah, secara diagram kelas, no object itu seperti ini. Jadi seperti tadi, ini bisa merupakan abstrak kelas atau interface misalnya ya. Abstrak customer misalnya kita tentang di sini seputar data customer gitu. Jadi kita bikin abstrak customer, customer itu punya nama. Nah, kemudian kita punya get name untuk ngambil namanya. Nah, kemudian kita juga perlu menyediakan ini nanti untuk membantu kita pengecekan gitu ya. Jadi ada isnil, boleh isnil atau isnol gitu ya. Di sini tipenya boolean gitu ya. Tapi jangan inul ya, karena itu nama penyanyi. Jadi ini keluarnya akan eh, tipenya boolean. Jadi menandakan apakah itu membedakan apakah itu objek real atau itu adalah null object gitu ya. Nah, implement misalnya di sini kita punya kelas real customer, yaitu ini benar-benar data customer yang ada gitu ya. Nanti dia punya nama, ada konstruktornya, isnil dan getName-nya.
Nah, kita punya juga di antara sekian banyak misalnya implementasi untuk jenis-jenis customer yang real, kita perlu buat satu untuk null customer di situ. Nah, oke, atribut dan metodenya sama ya. Nah, jadi ini akan ceritanya ketika kita menggunakan misalnya ya, nah ini null pattern demo yaitu kelas demo atau kelas tes kita yang di dalamnya ada metode main-nya ini akan meminta ke customer factory gitu ya. Jadi ini menggunakan factory pattern. Dari customer factory ini meng-create factory dari metode get customer ini kita akan mendapatkan data bertipe abstrak customer objek ya, abstrak customer, tapi abstrak customer sendiri kan sebenarnya kelas abstrak ya, jadi tidak akan bisa dibuat objek. Jadi yang kita peroleh di sini adalah objek dari real customer atau dari null customer seperti itu. Dan nanti akan dipergunakan oleh kliennya atau null pattern demo di sini. Nah, ini contoh implementasinya ya, barusan. Jadi kita punya sebuah kelas abstrak customer, ini berupa abstrak kelas, dia punya data nama, kemudian metode isNill dan getName. Di sini semua masih abstrak ya, metodenya. Nanti akan diimplementasi oleh turunannya. Nah, ini salah satu turunannya, yaitu real customer. Dia bukan kelas abstrak lagi, tapi kelas yang biasa, extend dari abstrak customer. Nah, di real customer namanya akan dimasukkan gitu ya. Kemudian get name nge-return namanya. Nah, yang penting di sini di isNill-nya dia harus nge-return-nya false karena ini adalah data real, data betulan gitu. Jadi ini data yang real benar ada. Kalau ngecek isNill maka ini harus jadi false. Nah, kebalikannya ada di sini. Ini adalah kelas no customer kita, juga extend dari abstract customer. Nah, di sini isNill-nya itu kita bikin jadi true. Jadi menandakan bahwa ini emang eh, berupa eh, null object pattern gitu. Ini berupa sebuah null object gitu. Jadi kalau dicek isNill dia true. Nah, di sini sebetulnya jadi objeknya ini secara kenyataan objeknya ini akan tetap ada objek gitu. Sehingga kode kita kalau langsung akses tidak akan error. Cuma di sini dia ngasih tahu bahwa ini sebetulnya bukan objek sebenarnya, yaitu dengan cara kita menyediakan metode isNill yang return-nya true. Jadi ini adalah nil atau null object gitu. Kemudian kalau dia minta return nama, misalnya ya kita bisa kasih misalnya tulisan seperti ini ya, not available in customer database. Jadi kalau dia cari nama ini ya tidak ada ini sebenarnya gitu. Jadi ini cuma null object supaya program tidak error gitu. Nah, di sini ya kita coba misalnya di sini punya di kita kelas customer factory. Nah, di sini ya datanya dititip di sini ya. Misalnya kita bisa punya data tuh ada Rob, ada Joe, dan ada Julie gitu. Nah, kalau eh, ke factory ini, klien misalnya memanggil get customer, dia meminta datanya gitu ya. Jadi minta salah satu objek, misalnya objek Rob atau Joe atau Julie ke sini. Nah, maka dia akan di looping, kemudian dicek kalau ternyata namanya itu sama gitu dengan salah satu nama yang ada di sini, artinya kan objeknya ada ya, maka kalau di sini dia akan dibuatkan gitu ya, new real customer. Nah, jadi emang terdaftar datanya ada, maka dia akan dibuatin objek dari real customer, kemudian di return seperti itu. Nah, jadi di real customer-nya sendiri mungkin dia ada hal-hal tambahan ya, ada metode-metode lain lagi, ada atribut lain lagi, tapi di sini penandanya adalah menggunakan nama gitu. Ini adalah nama-nama yang datanya ada, yang tercatat gitu ya, sehingga kita bisa buatkan objeknya. Nah, tapi kalau waktu tadi kasih nama di sini ternyata bukan salah satu dari Rob atau Joe atau Julie, berarti ini nggak akan ketemu ya. Ini di looping, nggak ketemu, maka yang di return adalah objek dari null customer gitu. Jadi metode ini, get customer ini, ketika dipanggil nama yang dibutuhkan diambil datanya itu ada atau tidak ada, dia tetap akan mereturn objek gitu, objek yang valid. Cuma kalau datanya ada, dia nge-return objek dari real customer yang emang ada datanya.
Nah, kalau ternyata tidak valid, dia akan mereturn no, dari objek dari null customer gitu. Ini hanya berupa null objek tadi. Nah, kita lihat. Nah, misalnya ini adalah main-nya kita. Null pattern demo kita di sini. Di dalam main metodenya kita misalnya menyiapkan di sini ada 4 ya. Customer 1 sampai 4. Semuanya masing-masing get customer ke customer factory ya, minta objek customer. Yang pertama minta Rob, yang kedua Bob, yang ketiga Julie, yang keempat Laura gitu. Nah, kemudian ya di sini kita mau print ya daftar customer misalnya customers. Nah, kemudian di sini yang customer 1 kan tadi mintanya Rob ya. Nah, di daftar kita tadi Rob itu ada sehingga di sini customer 1 get name keluar namanya Rob gitu. Nah, yang customer 2 namanya minta Bob ya. Eh, Nah, ketika dia minta namanya Bob, kita lihat di kode tadi. Nah, di sini Bob nggak ada ya. Maka berarti yang di-return akan di sini objek null customer. Nah, karena yang di-return null customer, waktu diambil get name, maka not available in customer database. Nah, keluarnya seperti ini ya. Nah, tapi di proses ini dia tidak mengalami error gitu. Karena objek customer 2 itu emang benar-benar ada dibuatkan, tapi dia berupa null objek gitu. Ketika kita panggil get name, dia nggak error, cuma ya keluarnya ketik seperti ini ya, keterangan bahwa data tidak ada. Nah, sebaliknya kalau kita tidak menggunakan null objek ini, ketika kita panggil customer 2 titik get name, nah ini langsung menyebabkan error gitu kan. Objek customer 2-nya aja nggak ada, apalagi mau ngambil namanya gitu kan. Nah, ini akan menjadi error. Sehingga untuk menghindari error seperti ini, berarti kita harus melakukan pengecekan dulu di sini, harus pakai if dulu gitu. If customer 2 tidak sama dengan 0, baru kita bisa get name. Else, misalnya baru kita menuliskan tulisan ini, misalnya not available, seperti itu. Maka kode kita di sini akan bertambah kompleks kan, gitu. Tapi dengan cara null object ini, meskipun dia data tidak ada, kode kita tetap seperti biasa, seperti ini, seperti kode lain di mana datanya ada gitu. Tidak akan menyebabkan error di sini. Tinggal outputnya aja nanti kita atur supaya memberitahu pemakai bahwa sebetulnya itu nggak ada gitu ya. Itu atau kita bisa tuliskan misalnya nama Bob tidak ada di database misalnya gitu ya. Nah, yang ketiga Julie itu berhasil juga tadi ada di daftar. Kemudian yang keempat Laura juga tidak ada, maka keluar lagi not available. Nah, seperti ini jadinya. Jadi kode kita di sini tetap simpel dengan menggunakan null pattern ini, null object pattern ini. Jadi kode kita tidak bertambah kompleksitasnya. Oke, nah ini adalah versi untuk teman-teman yang menggunakan C#. Di sini kodenya sama persis. Kita punya kelas abstrak customer berupa abstrak kelas, mendefinisikan nama, isNill, dan getName di sini. Nah, ini adalah real customer-nya, turunan dari abstrak customer. Nah, biasa ya, yang penting di sini adalah isNill-nya, dia return false. Karena dia adalah data real. Kemudian untuk null customer, nah isNill-nya adalah true. Nah, kemudian kalau diminta nama, not available in customer database. Return-nya itu ya. Oke, nah ini di factory-nya, 3 nama yang terdaftar, sama seperti tadi. Kalau sesuai namanya dibuatkan objek dari real customer. Kalau namanya tidak ada, dibuatkan objek dari null customer. Nah, ini di kodenya sama seperti tadi. Kita membuat 4 customer 1 sampai 4. Minta nama-namanya di sini. Nah, kemudian yang berhasil adalah Rob dan Julie kan. Rob dan Julie karena datanya ada. Untuk Bob dan Laura, maka keluarnya not available in customer database. Oke, nah itu adalah eh, pelajaran kita atau tentang null object pattern. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan atau null? Karena belajar tentang null object, jadi pertanyaannya juga null ya, nggak ada ya. Oke, silakan nanti kita lanjutkan di diskusi ya.
Terima kasih.